Dan bisa kita ganti dengan massage, tinggal dipencet di sini. Dia akan berubah ke massage dengan level 4. Jadi kita bisa juga atur nih. Next. Nah, selanjutnya kita akan langsung bahas kepada apa aja sih keunggulan dari si Spectra 9 Plus Electric Breast Pump ini. Yang pertama yang tadi udah saya sebutkan ya, dia garansi 2 tahun. Jadi kalau kita mau menyusui selama 2 tahun, terus nggak perlu khawatir lagi kalau ternyata nanti pompanya rusak, pasti sudah digaransi dan aman lah ya untuk menyusui selama 2 tahun, untuk memompa selama 2 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini selain dia menyediakan pompa yang elektrik, dia juga ada yang manualnya. Ini buktinya nih mas, buktinya nih masih di dalam plastik, nggak pernah saya gunakan, masih di pabrikannya. Jadi kalau untuk mami semua yang nyaman menggunakan pompa manual tetap bisa, jadi nggak perlu beli lagi satu lagi yang untuk pompa manualnya gitu. Jadi dia punya yang elektrik, cuman saya nggak tapi dia ada juga yang manualnya, cuman saya pribadi nggak tahu gimana pengalaman atau experience menggunakan yang manual karena sama sekali nggak pernah sih pakai yang manual gitu. Terus yang ketiga, yang paling penting dan yang paling utama adalah dia travel friendly banget. Ini ya, ukurannya itu kan kecil ya, nih setelapak tangan gini. Jadi ada cerita lucu nih Mams. Jadi pernah kan ini lagi dicas di kantor karena saya lupa ngecasnya di rumah. Terus datanglah seorang ibu-ibu yang memang mungkin di eranya beliau itu belum ada nih pompa AC yang seperti ini. Terus dia langsung bilang gini, buset, ini powerbank gede banget gitu. Nah memang dia mirip-mirip powerbank, jadi kayak ya ringan lah dan benar-benar kayak travel friendly banget. Terus selanjutnya kalau untuk dibawa-bawa itu kan kita nggak perlu bawa semua komponennya ya, kayak yang nipple, terus dudukan saya nggak pernah bawa. Jadi memang yang dibawa itu yang benar-benar esensial aja. Sekalian nih di sini aku tunjukin gimana aku ngebawanya ke kantor. Kalau pas dulu masih zaman mompa, yang diperlukan yang pertama adanya kotak, bebas mau merek apa aja, yang penting dia tutupnya ini kuat gitu dan ukurannya kira-kira segini ya Mams. Nah kalau aku ngebawanya ke sini, tinggal aku masukin si corongnya, dimasukin corongnya, terus dimasukin backflow-nya kalau yang masih bersih ya, kalau pagi kan masih bersih, backflow-nya dimasukin sini dua-duanya. Terus setelah itu aja di dalam sini. Nah ditutup sampai rapat. Setelah itu untuk si botolnya ini aku bawanya ditutup pakai yang tutup yang ini, bukan yang nipelnya ya, karena kan memang nggak dipakai. Tutupnya seperti ini, jadi bisa dipasang. Nah ini sama botol biasanya aku taruh di bawah cooler bagnya. Wait, I'll be back in a minute. I'll be back. Nah ini jadi aku punya si tas ini cooler bag dari Gebek. Nah, jadi di bagian bawah di sini aku masukin si botolnya. Aku masukin si botolnya sama biasanya 6 lah, atau kalau lagi bawa yang plastik ya tinggal masukin di sini aja. Jadi kayak mau bawa botol buat nyimpen atau buat plastiknya. Udah, botolnya taruh di bawah, ditutup. Ini tadi si corongnya sama si backflow-nya tinggal taruh di sini di atasnya. Terus mesinnya bisa taruh di sampingnya sama si selangnya. Tuh. Taruh di sini. Udah gitu aja. Nih ya, di sini si mesinnya. Terus di sini si ininya tadi. Udah. Cuman segitu aja yang aku bawa ke kantor, sesimpel itu. Oh, udah deh. Bawa ke kantor. Jadi bawa ke kantor atau bawa kemana-mana itu memang benar-benar travel friendly banget.
nggak butuh yang effort banget lah buat bawanya, bawa kontainer yang harus gede atau bawa ya tas yang harus gede banget gitu, enggak. Nah, keunggulan yang kelima adalah semua bagian itu bisa disterilisasi mams, kecuali tentu saja sih mesinnya. Dan kalau saya sih jarang banget sterilisasi sih selangnya itu, karena kalau kotor tinggal dibersihkan aja pakai tisu basah, karena dia memang nggak langsung kena ASI juga ya. Nah, kalau saya memang masih tipikal tipikal sterilisasi yang konvensional gitu, tapi mungkin mami semua ada juga yang udah pakai kayak teknologi ya, pakai yang mesin pengering dan mesin sterilisasi itu. Tapi kalau saya sih masih pakai yang um, gaya konvensional, yang memang cuma perlu sebuah panci yang cukup besar untuk rebus, terus diisi air dan direbus selama 5 menit aja. Nah, hacks atau tips nih buat mami semua yang mungkin kayaknya kok saya harus pompa sekali 2 jam, dan apakah saya harus selalu cuci dan selalu sterilin si pompanya setiap saat gitu. Nah, kalau saya enggak mams, jadi sterilisasi itu cuma pagi aja. Nah, sterilisasi itu cuma pagi aja, jadi cukup pagi kita sterilisasi, cuci bersih. Nah, ketika selesai pompa nih, tadi yang komponen yang di sini termasuk sama botolnya tinggal langsung ditaruh di nah yang tadi ya, yang kayak gini, yang dari masukin ke box tadi, ditutup rapat terus ditaruh di kulkas bawah aja. Kenapa? Karena ASI itu di suhu kulkas atau di suhu chiller itu bisa bertahan 1 kali 24 jam, jadi dia nggak akan basi gitu. Jadi kalaupun nanti kita pakai lagi masih aman lah gitu. Ketika tercampur mungkin sisa-sisanya dikit banget kan, sisa-sisanya itu kecampur dengan ASI fresh yang selanjutnya kita akan pompa di next time, di setelahnya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah dia tidak berisik, jadi cukup gak terlalu hening sih sebenarnya. Jadi jangan berekspektasi kalau dia tuh sama sekali nggak ada suaranya, karena suaranya pasti ada, kayak yang tadi udah beberapa kali kita dengerin. Tapi kalau saya sih, kalau misalnya malam nih lagi pompa malam, itu nggak ngebangunin anak, jadi anak nggak terganggu sama tidurnya. Dan juga kalau lagi di kantor, kalau memang semuanya lagi suasana hening sih ya kedengeran ya, oh ini si Icis lagi pompa gitu, si Amal biru lagi pompa. Tapi kalau misalnya nih lagi situasi yang biasa aja, yang tetap ada orang yang ngobrol gitu, nggak keganggu kok. Itu. Nah, selanjutnya kepada bagian cons-nya atau kekurangannya. Kalau kekurangannya sih menurut aku yang pertama, mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu affordable atau mungkin pricey. Jadi sebenarnya kan balik lagi ya hal ini ke kemampuan masing-masing. Ada yang bilang ini mahal, ada yang bilang ini murah. Mungkin kalau saya sih mungkin sedang-sedang aja. Jadi dia dengan kualitasnya ini dia cukup worth it untuk dihargai dengan harga segitu gitu. Jadi ini saya beli waktu itu 1.700.000 di tahun 2015. Nah, sedikit share juga. Sebenarnya awalnya saya nggak langsung ngebudgetin untuk beli pompa yang ini gitu. Jadi sebelumnya udah punya pompa yang mungkin kualitasnya nggak sebagus ini. Nah, disitulah saya mengalami yang namanya, waktu itu ya pergi seharian nggak bawa anak, jadi anak ditinggal di rumah. Nah, itu sampai saya mengalami payudara yang bengkak, clog pores, sampai ke payudara itu kayak batu kerasnya, sakitnya minta ampun, jadi angkat tangan aja sakit. Itu benar-benar menyiksa banget, karena si pompanya ini ternyata tidak mengosongkan payudara dengan maksimal gitu. Jadi dia nggak ada timernya, nggak ada fase massage dan expressionnya. Jadi kayak cuman ya udah 10 menitnya dia itu menghasilkan sedikit banget ASI, tapi misalnya udah pompa nih setengah jam, tapi ASINya masih aja dikit dan payudara tetap aja keras gitu. Tapi dia tetap pompa terus gitu, tapi hasilnya nggak semaksimal menggunakan Spectra ini. Terus dari situ saya tuh udah kapok banget, karena kalau udah yang namanya clog pores, udah yang namanya payudara bengkak dan keras kayak gitu tuh kita benar-benar kayak menderita banget. Udah sakit, payudaranya harus dimasas lagi, dipijit yang udah ini sakit ya, dipijit sampai harus supaya
gumpalan-gumpalan di dalam yang keras itu bisa keluar mencair. Terus juga dikompres pakai air hangat biar bisa lancar. Itu tuh benar-benar pengalaman yang udah aku nggak mau lagi gitu. Nah setelah itu langsung besokannya beli si Spectra ini gitu mams. Nah tapi mami semua yang misalnya nih memang mau nyoba dulu atau mau rasain dulu ini beneran sebagus itu nggak sih, emang beneran cocok nggak sih sama aku gitu, atau aku ini cocoknya sama yang lain, itu boleh disewa dulu aja. Banyak kok yang udah nyediain jasa untuk penyewaan pompa elektrik ini. Terus itu sih kayak yang emang bener-bener pengalaman buruk lah dengan pompa yang lain. Dan ternyata lanjutannya lagi nih, kasusnya tadi masih belum kelar. Ternyata si pompanya ini tuh bukan backflow preventer, dia nggak ada backflownya. Dia ada, cuman kayak nggak maksimal gitu. Tetap ada AC yang masuk ke selang. Jadi saya ngeliat sendiri di dalam selangnya itu, pompa yang lain ya, di selangnya itu ada AC-nya dan masuk ke mesinnya. Jadi kayak makin sore itu udah nggak bisa dipakai lagi, pompanya udah nggak bisa nyala lagi. Itu benar-benar disaster banget. Sementara saya itu nyampe rumahnya itu bisa di malam hari dan itu masih di jalan. Bayangin aja gimana sakitnya. Sakit banget itu, pokoknya pengalaman sekali seumur hidup yang gak mau aku ulangin lagi. Itu benar-benar sakit banget. Nah itu. Terus yang kedua yang menurut saya cons-nya adalah, nah ini jadi yang punya aku, yang punya saya ini bentuk chargerannya itu yang bulat gini loh mam. Cuman chargeranku itu udah hilang, nggak tahu di mana naruhnya, nyimpannya. Si chargerannya ini bentuknya masih yang bulat gini, jadi memang harus satu-satunya pakai kabelnya dia, colokannya dia, dan dicas di sumber listrik gitu ya. Tapi saya pernah lihat waktu itu lagi pumping bareng sama teman-teman sekantor, tapi memang beda divisi gitu, jadi kayak ada acara kantor gitu. Mereka juga punya Spectra yang seri yang 9 ini, cuman colokannya tuh udah beda. Yang ini kayak kabel data gitu loh. Jadi mereka ngecas pakai power bank. Jadi kayak kayak udah ada ya yang versi, ternyata yang depannya ini udah versi yang bisa dicas pakai power bank. Jadi mamis kalau mau beli bisa ditanya dulu sama sellernya ya, tipikal colokannya ini yang seperti apa gitu. Kalau menurut aku sih ya memang ini kekurangannya harus dicas dulu. Aku nggak pernah pakai yang langsung, nggak tahu dia bisa apa enggak, karena nggak pernah pakai yang pas dicas langsung dipompain gitu. Tapi temanku itu waktu itu dia lagi ngecas pakai power bank dan pompa, jadi bisa langsung. Aku nggak tahu, mungkin ada seri yang lain karena sekarang udah nggak ngikutin lagi. Jadi ini benar-benar murni cuman sharing aja pengalamanku selama sebelumnya, selama 2 tahun pakai si pompa ini, 2 tahun kurang lebih ya pakai si pompa Spectra 9 Plus series ini. Terima kasih Spectra. Bukan, ini enggak di endorse ya, tapi maksudnya terima kasih sudah menemani aku gitu dalam perjuangan aku memberikan ASI untuk jagoan-jagoan kembar aku. Nah mungkin segitu aja, udah cukup panjang juga nih videonya hari ini. Kalau menurutku Spectra ini benar-benar worth it, apalagi dengan pengalamanku sebelumnya yang udah pernah punya pengalaman buruk dengan pompa yang gak efektif sebelumnya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kami semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.